Jemaat Tuhan Shalom, selamat pagi, bersyukur dan bersukacita kepada Tuhan karena pagi hari ini kita kembali bertemu dan juga kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Saya selalu percaya bahwa firman Tuhan akan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Di pagi hari ini saya ingin mengajak jemaat yang terkasih dalam Tuhan untuk memikirkan satu bagian firman Tuhan yang akan saya beri judul menghidupi kehidupan yang bermakna. Dan di dalam beberapa renungan ke depan, kita akan belajar firman Tuhan secara seri dengan judul dan tema yang sama. Firman Tuhan di pagi hari ini saya ambil dari dua ayat yang berbeda. Yang pertama adalah Lukas pasal yang ke-12 ayat 23 yang berkata, "Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian." Lalu kemudian kita membandingkan dari Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang keempat yang berkata, "Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati." Dua firman Tuhan ini bicara tentang hidup. Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa hidup itu penting, hidup itu berharga, bahkan lebih penting, lebih berharga daripada makanan. Lalu kemudian dari Pengkhotbah pasal 9 ayat 4 kita mendengarkan firman Tuhan tadi bahwa ketika ada kehidupan, maka seseorang itu punya pengharapan. Dan yang menarik di sana menggunakan metafora atau gambaran bahwa anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Gambaran ini menarik sekali Bapak Ibu dan saudara dalam Tuhan, karena dalam konteks Alkitab, dalam konteks budaya Yahudi, kalau kita bicara tentang anjing, itu adalah binatang yang kotor, binatang yang liar, orang tidak memelihara anjing. Anjing tidak tinggal di pemukiman, makanannya makanan yang biasanya makanan kotor, makanan yang dibuang atau bangkai dan lain sebagainya. Tapi kalau kita membandingkan dengan singa, maka singa di dalam Alkitab selalu dilambangkan dengan keperkasaan, kekuatan, kekuasaan dan lain sebagainya. Firman Tuhan mengatakan kehidupan itu yang membuat sesuatu berharga. Tapi di dalam kehidupan kita, banyak orang tidak bisa memaknai kehidupan itu sebagai sesuatu yang berharga. Banyak orang mengeluh tentang kehidupannya, banyak orang merasa hampa, banyak orang merasa putus asa, banyak orang melihat dirinya tanpa makna, kehidupannya tanpa nilai, dan bahkan ada orang-orang yang berusaha mengakhiri hidupnya karena tidak bisa menemukan makna di dalam kehidupannya. Pertanyaannya, apakah kehidupan yang bermakna itu? Kehidupan yang bermakna itu adalah kehidupan yang seperti apa? Keyakinan saya, kehidupan yang bermakna adalah kehidupan yang di dalamnya memiliki nilai. Sekali lagi, kehidupan yang bermakna adalah kehidupan yang di dalamnya ada nilai, ada sesuatu yang berarti. Saya punya contoh sederhana, misalnya saya punya satu plastik. Ini plastik yang saya dapat dari samping jalan. Tentu ini sesuatu yang tidak berharga, sudah dibuang oleh pengguna sebelumnya, tidak bernilai. Tapi bayangkan seandainya dari plastik yang kotor, yang tidak berguna ini, saya memasukkan sesuatu yang berharga, misalnya handphone saya, lalu kemudian saya masukkan dompet, maka plastik itu menjadi sesuatu yang berharga, bernilai. Kenapa? Karena di dalamnya ada sesuatu yang berarti, di dalamnya ada sesuatu yang bermakna. Nilai, arti yang mengisi kehidupan seseorang itulah yang membuat kehidupan lebih bermakna. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari renungkan kehidupan kita. Hidup saya, hidup saudara akan bermakna, akan berarti ketika di dalamnya ada sesuatu yang bernilai, yang berarti. Tentu kita sepakat sebagai orang percaya, apa yang bernilai, Tuhan yang bernilai dalam kehidupan kita, Tuhan yang mengisi kehidupan kita, itulah yang membuat kita bernilai, kita berharga. Rasul Paulus menggambarkan kehidupannya seperti bejana tanah liat yang di dalamnya ada harta berharga. Tapi sadarkah kita bahwa kehidupan kita bernilai karena ada nilai guna, ada dampak, ada arti bagi kehidupan lain, ada arti bagi sesama. Kehidupan seseorang berarti bernilai karena ada sesuatu yang berharga di dalamnya.
tetapi juga keberadaannya berarti, bernilai, berdampak bagi sesama, bagi keluarga, bagi orang lain di sekitarnya. Kita akan melanjutkan renungan kita di video berikutnya, masih bicara tentang menghidupi kehidupan yang bernilai, tapi apa yang membuat kehidupan seseorang itu bernilai? Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk rahmat dan anugerah-Mu di pagi hari ini. Biarlah kehidupan kami terus ditolong Tuhan untuk menjalani kehidupan kami menjadi kehidupan yang bermakna, bernilai, dan memiliki daya guna. Berkati jemaat Tuhan semua di dalam aktivitas sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.